Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat dengan judul yang sangat fundamental bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan adalah pilar kemajuan umat. Saudaraku seiman, Islam adalah agama yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah perintah membaca dan belajar. Mari kita baca bersama-sama firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menjelaskan bahwa pendidikan adalah amanah ilahi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Iqra, yang berarti bacalah. Ini bukan sekedar perintah membaca huruf, melainkan perintah untuk membaca alam semesta, membaca tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ilmu pengetahuan, dan membaca diri sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan adalah pondasi penting dan utama bagi setiap muslim untuk memahami agamanya, mengenal Tuhannya, dan berinteraksi dengan dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, katakanlah, apakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui itu sama? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini dengan jelas menunjukkan perbedaan derajat antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ilmu yang diperoleh melalui pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan kita dari kegelapan kebodohan menuju terang benderangnya kebenaran dan hikmah. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan akal semata, tetapi jauh lebih luas dari itu. Ia memiliki tujuan utama untuk membentuk insan kamil, yaitu manusia yang utuh, sempurna, baik secara intelektual, sosial, spiritual, maupun moral. Pendidikan akidah akhlak ini adalah inti dari pendidikan Islam.
Anak-anak kita harus kita ajarkan tentang keesaan Allah, rukun iman, dan rukun Islam sejak dini. Mereka harus ditanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, kasih sayang, dan rasa hormat kepada sesama. Sebab, apa artinya kecerdasan jika tidak dihiasi dengan akhlak mulia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pendidikan, ilmu, dan pengetahuan umum. Islam tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu dunia. Justru ilmu-ilmu umum seperti matematika, fisika, kedokteran, dan teknologi adalah sarana untuk memahami kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan memajukan peradaban. Banyak ilmuwan muslim di masa lampau yang menguasai berbagai disiplin ilmu, menjadi pelopor dalam penemuan-penemuan besar yang mengubah dunia. Pendidikan, keterampilan, dan kemandirian. Pendidikan Islam juga mendorong kita untuk memiliki keterampilan hidup yang berguna agar dapat mandiri dan memberikan manfaat bagi orang lain. Bekerja keras, berusaha, dan tidak bergantung pada orang lain adalah bagian dari ajaran Islam. Peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan Islam adalah tanggung jawab bersama. Pendidikan Islam adalah tanggung jawab bersama di keluarga. Keluarga adalah madrasah paling utama dan pertama bagi anak-anak. Orang tua adalah guru pertama yang membentuk karakter dan dasar agama anak. Pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan memiliki peran strategis untuk membekali anak-anak dengan ilmu pengetahuan formal dan keterampilan yang dibutuhkan. Pendidikan di masyarakat juga turut serta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi yang berilmu dan berakhlak. Mari kita jadikan momentum ini untuk merenung kembali seberapa jauhkah kita mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dan dalam diri kita sendiri. Marilah kita terus belajar, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu yang kita miliki semata-mata demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat menjadi umat yang berilmu, beramal, dan berkontribusi bagi kemajuan agama dan bangsa. Barakallahu fina wa fikum. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.